Selamat pagi, Ibu Bapak. Selamat berjumpa lagi dalam acara Renungan Doa Pagi. Hari ini hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023. Sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu di pagi hari ini. Terima kasih atas segala rahmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami sepanjang kehidupan kami. Sehingga hari ini kami dapat mempersiapkan renungan ini. Bapa, berikanlah, curahkanlah hikmat-Mu kepada kami semua, agar kami dapat mengikuti, dapat merenungkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats yang akan mendasari renungan kita pada pagi ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Ibu Bapak yang terkasih, nyaris dalam sepekan terakhir ini, setiap kali kita menonton televisi atau membaca berita di berbagai media, selalu berita tentang perang yang terjadi antara Hamas dan Israel yang selalu mendominasi berita-berita yang beredar. Pada saat ini, korban yang timbul akibat perang tersebut sudah mencapai 2.000 orang lebih. Bahkan mungkin hari ini sudah lebih dari itu. Sungguh sesuatu yang sangat memprihatinkan. Belum lagi pertikaian antara Rusia dan Ukraina berakhir, yang sudah berlangsung hampir 2 tahun, kita dikejutkan dengan berita terjadinya bentrokan antara Hamas dan Israel. Korban jiwa memang tidak dapat dielakkan dari kedua belah pihak, baik Hamas maupun Israel. Dan untuk itu saya lebih suka menyebut perang ini menjadi tragedi kemanusiaan. Bukan lagi perang, tapi tragedi yang terjadi. Karena apa? Ratusan, mungkin ribuan anak-anak yang tidak berdosa, para wanita dan orang tua, menjadi korban dari pertikaian yang sia-sia ini. Kita masih ingat dengan perang yang terjadi di Ukraina dan Rusia. Begitu banyak korban yang timbul. Begitu banyak kerugian yang terjadi. Baik itu bangunan, properti, gedung, dan sebagainya yang hancur akibat pertikaian yang sia-sia ini. Bapak Ibu, lawan kata dari perang adalah damai. Dan kita kenal dalam bahasa Ibrani sebagai shalom, yaitu damai sejahtera. Tentu shalom inilah yang kita dambakan terjadi antara Hamas dan Israel.
Menurut almarhum Pendeta Eka Dharma Putra, dalam bukunya 365 Anak Tangga Menuju Hidup Berkemenangan, beliau menulis bahwa perang wajib ditolak karena berbagai alasan. Antara lain, perang menjadikan manusia pendusta. Kedua belah pihak saling mengklaim mereka bukanlah yang memulai perang. Bahkan mereka mengklaim mereka cinta damai. Namun bersamaan dengan itu, secara bersamaan mereka menyiapkan senjata dan mesin perangnya. Kemudian perang meracuni manusia dengan kebencian. Propaganda yang menjelek-jelekan orang lain akan memicu permusuhan. Perang juga akan menenggelamkan perekonomian suatu negara. Karena kita tahu semua bahwa biaya yang timbul akibat pertempuran, peperangan, dengan menyiapkan mesin perang, senjata, dan lain-lain, memakan biaya yang tidak sedikit, bahkan bisa mengancam perekonomian suatu negara. Perang juga adalah dosa melawan kemanusiaan. Jumlah korban jiwa yang besar sekali, dan itu bisa terjadi dalam sekejap. Contoh konkret adalah peristiwa dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945, persisnya di bulan Agustus 1945, yang mengakhiri Perang Dunia Kedua. Puluhan ribu jiwa manusia melayang seketika. Perang juga bertentangan dengan hati nurani, serta menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang paling utama adalah perang bertentangan dengan ajaran Kristus. Ilustrasi tentang perang bisa dianalogikan pada skala yang lebih kecil, yaitu kehidupan kita sehari-hari. Perang identik dengan pertikaian, selisih paham, yang kalau didiamkan bisa berkembang menjadi permusuhan. Dan ini bisa terjadi di setiap sektor kehidupan. Yang paling sederhana, yang paling kecil, tentu saja di rumah tangga. Pertikaian antara istri dan suami, anak dengan orang tua, kemudian pada hubungan antar tetangga, di lingkungan tempat tinggal kita, di RT atau di RW, di lingkungan kita, sering terjadi. Apakah masalah parkir mobil yang menghalangi tetangga, sampah yang berserakan dan mengotori halaman tetangga, dan banyak hal lagi. Bahkan di dalam pekerjaan juga sangat riskan terjadi salah paham. Bahkan dalam pelayanan di gereja bisa juga terjadi perselisihan. Semua silang pendapat atau pertengkaran harus kita usahakan sesegera mungkin disudahi. Kita dapat meminta rekan-rekan kita atau orang-orang di sekitar kita untuk menjadi mediator apabila terjadi pertikaian. Sebab pertikaian permusuhan yang dibiarkan menjadi besar, ujung-ujungnya akan membuat manusia jatuh dalam dosa, penuh kebencian, menjelek-jelekan orang lain, bahkan fitnah. Ibu Bapak, kita tentu bersyukur hidup di negara kita, di Indonesia ini yang jauh dari peperangan. Meskipun tahun depan kita akan menyongsong pemilihan umum, kita bisa melihat, kita merasakan keamanan relatif cukup terjaga dengan baik sampai saat ini. Dan kita berharap
ini akan terus berlangsung sampai dengan pemungutan suara nanti maupun pasca pemilihan umum. Kita tetap harus memohon kepada Tuhan untuk perdamaian di segala penjuru dunia, terutama di Timur Tengah dan Ukraina, Rusia, serta tempat-tempat lain yang masih dilanda konflik. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, menutup renungan ini, saya akan kutip kitab Mazmur ayat 37, ayat 7 dan 8. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Saat ini kami berdoa dan memohon kehadirat-Mu. Kami teringat atas apa yang sedang terjadi di Timur Tengah. Pertempuran dan peperangan yang sudah berulang kali terjadi dan sejak seminggu yang lalu kembali terjadi. Sungguh ini sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Kami yakin Engkau yang penuh kasih mampu meredakan, bahkan menghentikan pertumpahan darah yang sia-sia ini. Campur tangan-Mu kami nantikan juga untuk konflik yang masih terjadi di bagian lain dunia ini. Bapa di surga, kami juga teringat akan negara kami Indonesia yang tidak lama lagi akan menyelenggarakan pemilihan umum. Curahkanlah hikmat-Mu kepada pemimpin negara kami untuk secara arif dan adil dapat menyelenggarakannya dengan baik. Juga para pimpinan partai serta para kontestan hendaknya dapat menahan diri untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Doa ini juga kami panjatkan untuk gereja kami GKI Samanhudi yang pada bulan Oktober ini sedang menjalankan bulan keluarga. Kami mohon seluruh acara yang sudah terprogram dapat terlaksana dengan baik dan membawa manfaat serta sukacita bagi umat sekalian. Sebelum menutup doa ini, izinkanlah kami ya Tuhan berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit, untuk diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menjalani pengobatan. Juga keluarga yang mendampingi diberikan kesabaran juga. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan seluruh doa dan permohonan kami ini hanya beralaskan pada satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.